belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Moren. Kak Selamat pagi. Kak Moren. Gimana kabar adik-adik hari ini? Puji syukur pasti sehat. Kita karena kasih karunia Tuhan boleh sampai di bulan Agustus. Sudah siap ibadah? Sudah siap Kak Moren? Sudah, Kak. Siap. Kita mau ibadah, semua kakek terima ajak adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau saat teduh dulu adik-adik. Yuk kita mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Sudah rapi, pakai bajunya yang cantik. Kita mau ibadah. Yuk kita mau angkat pujian kita. Selamat datang wahai kawanku. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Kita panggil Kak Happy yuk, yang pimpin doa. Kak Happy. Terima kasih Kak Catherine. Adik-adik, kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas begitu banyak kasih karunia-Mu, khususnya pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami mohon kepadamu, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, pimpinlah juga hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Happy. Adik-adik masih berdiri loh ya. Kalau yang masih sarapan, coba disimpan dulu deh sarapannya. Kita masih mau muji Tuhan ya adik-adik. Iya enggak? Kamu Ren, Kak Dian. Yuk kita mau nyanyi lagi. Mari bersukaria datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Sekali lagi ya.
udah siap belum mau dengerin cerita firman kali ini? Ceritanya menarik loh adik-adik kali ini. Tentang apa ya? Tentang apa? Ada yang tahu? Kamu ada tahu? Kalian tahu? Penasaran ya? Penasaran ya Kak ya? Aku juga penasaran. Nah, kita mau dengerin cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau baca Mazmur dulu. Yuk, Kak Moren, silakan kita mau baca Mazmur yuk Kak Dian. Oke. Mazmur berapa ya, Kak? Dari Mazmur berapa ya Kak? Adik-adik, kita mau membaca Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca Alkitab Mazmur ini secara bergantian. Kita mulai ya. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyilah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian pembacaan Mazmurnya. Silakan Kak. Terima kasih Kak Moren. Terima kasih Kak. Nah adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa siapkan juga Alkitabnya, alat tulisnya. Sudah disiapkan semuanya? Ya, sudah ya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam impa kami pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan maksud Tuhan, akan apa yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan ini bagi adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sebelum Kak Ellen masuk dalam pembacaan firman Tuhan, ya, Kak Ellen ada mau menunjukkan satu gambar untuk adik-adik. Ya. Nah, coba adik-adik lihat gambar apa ini? Ya, gambar ini gambar tentang anak-anak yang pilih-pilih teman. Ya. Kalian mau tanya, boleh nggak kita pilih-pilih teman? Nggak boleh ya. Nah, sekarang kalian mau tunjukkan lagi. Ada satu gambar lagi. Gambar apakah ini? Adik-adik bisa lihat. Nah, gambar ini adalah gambar seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Ya. Nah, kalau kakak mau tanya, kalau adik-adik suatu hari adik-adik sedang berjalan-jalan, ya, tiba-tiba ada seorang yang jatuh dari sepeda, kira-kira adik-adik mau menolong nggak? Biarpun adik-adik nggak mengenal orang itu. Ayo, kira-kira mau menolong atau enggak? Ya, pasti ya adik-adik akan menolong. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke cerita kita pada pagi hari ini, Kak Ellen mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya
dari Efesus 3. Kita buka bacaan Alkitab kita dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sudah? Sudah dibuka semuanya? Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca sama-sama ya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengertian kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa yang isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tadi Kellen udah menunjukkan dua gambar, ya, dua gambar tentang hal pilih-pilih teman dan menolong orang lain. Ya, nah, Kellen mau tanya, bicara tentang pilih-pilih teman di sini ada nggak yang suka pilih-pilih teman? Ada? Nggak ada ya. Kalau kita mau biasanya kan, misalnya kita mau berteman sama yang kaya aja deh, atau kita mau teman sama yang pintar aja. Ada nggak ya seperti itu? Atau bahkan kita kalau mau menolong orang pun, ya, kita hanya mau menolong orang yang kita kenal aja. Ya, kalau kita nggak kenal, ya udah kita nggak usah tolongin, biarin aja. Ya, tidak seperti itu adik-adik ya. Sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh memilih-milih teman. Ya, kita juga nggak boleh memilih orang yang akan kita tolong. Nah, adik-adik, pembacaan pagi hari ini kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ya, dia seorang rasul dan ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang nggak mengenal Allah. Ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang Yahudi sering sekali mendengarkan berita tentang Injil Kristus Yesus. Ya. Berita tentang karya keselamatan Kristus hanya buat orang-orang Yahudi saja. Padahal Tuhan Yesus menginginkan bukan seperti itu. Ya. Karya keselamatannya yang diberikan itu kepada semua orang, bukan buat orang Yahudi, tetapi non-Yahudi. Ya. Nah, adik-adik, akhirnya Rasul Paulus hadir untuk jemaat di Efesus saat itu. Ya, kalau tadi kita baca di pembacaan Efesus 3 ayat 1 sampai 13 ini, untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, bahwa setiap orang Yahudi, non-Yahudi yang percaya kepada Yesus
akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Ya. Nah, jadi adik-adik, melalui pembacaan hari ini Rasul Paulus juga mau mengingatkan kita dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama, ya, untuk merasakan kasih karunia Allah. Atau dengan kata lain bahwa di tengah-tengah keberagaman baik orang Yahudi maupun non-Yahudi telah disatukan oleh kasih karunia Kristus, adik-adik. Nah, supaya adik-adik tahu, hari ini kita diingatkan lagi. Sejak kita diciptakan oleh Allah, manusia itu beragam, ya, atau berbeda. Misalnya, ya, ada orang yang kulit putih, ada orang kulit hitam, ya, ada orang kaya, ada orang miskin, atau ada orang Batak, atau orang Jawa, orang Manado, orang Ambon, dan berbagai macam keberadaan atau budaya atau berbagai daerah lainnya. Nah, adik-adik, semua memang berbeda, ya. Semua punya keragaman, tapi di tengah berbagai keragaman yang ada, kita ingat bahwa di mata Allah semua manusia itu memiliki hak yang sama, ya. Nah, untuk itu kita juga dapat apa? Kita juga bisa dapat merasakan kasih Allah, bisa merasakan kasih karunia Allah, ya. Nah, kalau mau ingatkan sekali lagi sama adik-adik, karena itu ingatlah selalu bahwa kita harus senantiasa, ya, kita harus senantiasa merasakan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Artinya adik-adik harus berteman dengan siapa saja, ya, nggak pilih-pilih teman, ya, berteman dengan siapapun, atau bahkan mau melakukan kebaikan bukan hanya dengan orang ini aja adik-adik mau melakukan kebaikan, tetapi mau melakukan kebaikan dengan siapapun adik-adik, ya, tidak pilih-pilih, tetap harus melakukan yang terbaik, ya. Nah, adik-adik, kalian mau ingatkan sekali lagi, melalui pembacaan kita hari ini ada beberapa hal yang harus adik-adik ingat, ya, bahwa karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus itu merupakan kasih karunia Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Nah, yang kedua, kasih karunia Allah itu, karya keselamatan itu berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, ya. Seperti tadi yang kalian bilang, karena setiap orang percaya itu dipanggil untuk memberitakan karya keselamatan kepada semua orang tanpa terkecuali, ya. Jadi sekarang kalian mau ingat lagi buat adik-adik, kita nggak boleh pilih-pilih teman, ya. Kita harus menolong orang tuh harus dengan tulus, ya, nggak milih-milih. Karena walaupun kita nggak kenal sama orang itu, ya kita tetap harus melakukan itu karena ada kebaikan adik-adik, ada kebaikan yang kita akan rasakan karena Tuhan Yesus aja sudah melakukan yang terbaik bagi kita, jadi kita juga harus melakukan yang terbaik bagi orang lain, ya. Nah, adik-adik, melalui pembacaan hari ini kalian mau ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini adik-adik mau ingat kembali, kasih karunia itu tetap ada dalam kehidupan kita, ya. Seperti tadi kalian bilang, di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Sudah jelas adik-adik? Nah, jadi hari ini biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kita dan kita boleh melanjutkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Untuk kita akan menutup. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami boleh mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Terima kasih karena kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh mendengarkan akan firman Tuhan, kami juga boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami baca
dan boleh kami renungkan kembali. Tuhan ingatkan kami untuk kami juga tetap mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tidak boleh memilih-milih teman, kami mau berteman dengan siapa saja, kami mau menolong orang lain. Ketika kami mau melakukan hal itu Tuhan, biarlah kami mau melihat hal yang baik yang Tuhan inginkan bagi kami, supaya kami boleh lakukan dan terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan Yesus, dalam doa kami Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap adik-adik klien kami. Terima kasih untuk adik-adik yang boleh selalu senantiasa boleh beribadah bersama-sama, biarpun kami harus beribadah di rumah, tetapi tidak menyurutkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara online. Biar Tuhan berkati kami, berkati adik-adik supaya kami boleh tetap senantiasa mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa ini dengan segala apapun yang harus kami alami saat ini. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan kami percaya Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Biarlah tangan kasih setia Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah di masa-masa pandemi ini kami tetap berada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah sampai ke pelosok desa. Tuhan berkati para pemimpin kami, berkati mereka Tuhan, berkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya. Tuhan memberkati supaya mereka juga boleh melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia saat ini Bapak. Tuhan berkati juga seluruh rakyat Indonesia saat ini, biarlah mereka juga boleh sadar, mereka boleh melakukan semua protokol kesehatan yang ada. Biarlah ketika mereka keluar dari rumah, mereka boleh menggunakan masker, mereka juga boleh mencuci tangan mereka dengan sabun, mereka juga boleh menjaga jarak dari kerumunan yang ada, dan mereka juga boleh menjaga imun tubuh mereka supaya mereka tetap sehat. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan mengetuk pintu hati mereka, biarlah mereka boleh melakukan segala sesuatunya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, Kailan akan kasih aktivitas buat adik-adik pagi hari ini. Aktivitasnya adalah adik-adik tolong tuliskan kebaikan yang pernah adik-adik lakukan. Ya, kalau adik-adik sudah menuliskan aktivitasnya, nanti adik-adik boleh kumpulkan kembali di WhatsApp grup orang tua adik klien. Ya, Kailan tunggu ya aktivitasnya. Tuliskan kebaikan yang pernah adik-adik lakukan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah dengerin cerita firman Tuhan kan adik-adik? Keren banget ya, kasih setia Tuhan itu selalu untuk semua anak-anaknya. Mau hitam, mau putih, mau keriting, mau lurus, sama semuanya bisa merasakan kasih setia Tuhan. Yuk Kak Catherine mau ajak adik-adik meresponi firman Tuhan. Kak Catherine ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam
adik-adik, kita mau memberikan persembahan kali ini adik-adik. Seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya, adik-adik tidak mengumpulkan persembahan secara langsung, tapi adik-adik boleh berkumpul bersama persembahan papa mama, lalu diberikan kepada gereja. Oke adik-adik, kita mau menutupi ibadah kita kali ini, tapi sebelumnya Kak Catherine mau ajak adik-adik bangkit berdiri kembali. Kita mau memuji Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita kali ini. Tapi sebelum itu Kak Catherine mau panggil kembali Kak Happy untuk doa penutup. Silakan Kak Happy. Terima kasih Kak Catherine. Adik-adik, kita mau menutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa ya. Kita siapkan hati dan sikap kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Ya Bapa, kiranya Engkau mau menyematkan firman-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat mengingat dan melakukan firman ini sepanjang hidup kami. Ya Bapa, sertai kami sepanjang hidup kami, sertai kami khususnya saat pandemi corona ini ya Tuhan, sertai kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Happy. Sama-sama. Nah adik-adik, kita sudah sampai di ibadah kita yang terakhir. Kak Catherine mau pesen nih adik-adik, jaga terus kesehatan, jangan lupa apa? Cuci tangan ya Kak Happy, Kak Dian, Kak Moren. Gunakan masker. Gunakan masker kalau lagi keluar supaya tetap sehat. Semangat terus. Walaupun meskipun kita belum bertemu nih ibadah offline ataupun adik-adik belum sekolah online, belum sekolah offline, tetap semangat adik-adik karena kasih setia Tuhan buat adik-adik dan buat kami semua kakak pelayan. Sampai sini dulu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.